Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Indora. Gimana nih kabar baiknya kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalaupun lagi dalam keadaan situasi tidak baik, maka Tuhan tahu kalau kamu itu penyabar dan kuat. Di sini aku akan berbagi kisah pengalaman tentang hidup dan cinta. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Malam ini aku mau ceritain storyku kembali tentang seseorang yang aku sukai, tapi hanya sebatas teman saja. Dan dia adalah temanku sendiri. Di antara kalian pasti pernah suka atau jatuh cinta kan sama seseorang, tapi tidak berani buat menyatakan perasaan itu. Perasaan itu timbul gitu aja karena mungkin sudah nyaman mengobrol, sering ketemu, makan bareng, dan lain-lain. Memang bener kata orang, teman jadi demen, asalnya temenan jadi suka, tapi terjebak dengan zona pertemanan atau sebut saja friendzone teman-teman ya. Aku kira bukan cuman aku saja, tapi sepertinya banyak di luar sana yang mengalami hal seperti ini juga tentunya. Rasanya tuh seneng banget, nyaman, happy gitu deh. Awalnya tuh aku nggak tahu bakalan seperti itu. Lama kelamaan kok sepertinya mulai tumbuh rasa gitu aja bareng sama dia. Tapi aku pikir ini mungkin cuman perasaan yang aneh aja. Nggak mungkin aku suka sama temanku sendiri. Kalaupun nanti timbul perasaan di antara kita berdua, aku sudah memikirkan bakalan berantakan pertemanan kami nantinya. Itu mustahil menurutku, jangan sampai terjadi. Waktu ke waktu, hari ke hari, tapi memang benar. Perasaan itu memang ada dan terus tumbuh semakin kuat seperti ada misteri atau ikatan gitu. Apakah karena aku sudah terlalu nyaman bareng sama dia atau bagaimana ya? Aku aja bingung teman-teman. Aku pun menanggapi perasaanku sendiri dan mulai memikirkan apakah dia sama denganku merasakan rasa suka, apakah dia juga tumbuh perasaan suka sama aku juga. Pokoknya nggak tahu deh kalau masalah perasaan dia sama aku tuh bagaimana. Apakah dia menganggap aku emang hanya temen atau sama menyukai aku juga. Mungkin perasaan kepercayaan diri aku kali aja ya mungkin. Gak mungkin kalau dia suka sama aku, mustahil ah. Di situ aku ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu teman-teman. Hehehe. Karena bareng dia tuh bahagia banget hari ke harinya tuh. Sering bercanda bareng, main gitar depan dia, ngusilin dia. Aku tuh seneng banget lihat senyumannya dia, ketawanya dia, tingkahnya dia. Seakan-akan kayak pasangan dua sejoli, tapi tanpa terikat komitmen apapun. Kalian tahu apa yang menyebabkan perasaan suka itu tumbuh kuat dan semakin kuat? Karena situasi teman-teman. Iya, karena situasi dimana ketika dia didekatin sama sosok seseorang yang mulai ngedekatinnya. Nah, disitu aku mulai tumbuh ada rasa cemburu, gak nyaman, sering terpikirkan, cemas, dan mulai berbeda deh. Aku tidak bakalan mengira akan mendapati kondisi seperti itu. Tapi kenyataannya iya benar sekali, semenjak ada yang terus mendekatinya, perasaanku berubah. Mau marah tapi gak bisa karena aku bukanlah siapa-siapanya dia. Kok aku cemburu ya? Kan dia bukan pacar gue. Dan lama kelamaan aku melihatnya dia terus bersamanya dan sering jalan bareng berdua. Kini aku tidak bisa mengajaknya lagi bercanda bareng. Aku tidak bisa lagi bermain gitar di depannya. Aku tidak bisa lagi ngehibur dia di saat dia lagi butuh. Karena aku sering menjadi pendengarnya ketika kalau dia lagi curhat.
Nggak tahu deh, waktu itu beneran rumit, kaget, dan bingung sekali apa yang harus aku lakuin saat itu. Pokoknya deh, aku mulai merencanakan besok hari aku coba untuk tidak berbicara dengannya. Berusaha pura-pura untuk tidak melihatnya. Berusaha coba untuk tidak bertemu dengannya. Hari ke hari terus aku perhatiin, aku lihat dia seneng-seneng aja dan terasa happy dengan sosok seorang itu. Apakah dia berpikir juga nggak ya? Dia tahu nggak ya? Aku mulai menjauh dari dia. Sudah jarang bareng-bareng lagi. Dia mikirin itu juga nggak ya? Di situ aku tidak tahu teman-teman perasaannya dia. Atau apakah ini hanya pikiran negatif aku aja kali ya, yang terlalu jauh menganggap dia seperti pacar soalnya emang di awal emang kita temenan tidak lebih hanya sebatas teman saja. Oh ya teman-teman, aku minta maaf, aku skip sebagian ceritanya karena panjang banget kalau diceritain, karena yang aku alamin waktu itu berjalan selama 3 tahun lamanya. Bayangin aja, 3 tahun perasaan suka itu aku pendam, dan aku memutuskan saat itu aku kubur perasaanku sama dia, bahwa jika di antara kami berdua ada yang suka ataupun sama-sama saling suka, atau pahitnya hanya sebelah pihak, cuma di aku aja yang mempunyai rasa suka, maka itu akan mengakibatkan pertemanan kami jadi rusak atau berantakan. Karena solid banget kalau ada di posisi friendzone itu. Dan di waktu itu aku tidak pernah atau mengatakan sebenarnya perasaanku sama dia. Jadi terus aku tutupin dan aku sembunyiin daripada nanti takutnya jadi beban atau bencana buat pertemanan di antara kita. Maka aku hapus rasa suka itu dengan terpaksa, dan ini harus aku jauhkan perasaan tersebut. Jangan sampai dia jadi berubah sikap juga karena aku. Dan di waktu itu aku pun tidak bisa menebak perasaannya dia terhadapku juga seperti apa dan bagaimana. Aku berpikir, ya udah deh, terpenting dia merasa bahagia pas kalau di momen kita jalan berdua, makan berdua, atau hal-hal yang lainnya. Jangan sampai hatinya terluka yang gara-gara aku suka sama dia, yang gara-gara aku punya perasaan sama dia. Takutnya pertemanan kita jadi hancur. Daripada nanti akhirnya menjadi petaka di antara kita berdua, makanya aku putuskan untuk tidak menyatakan dan bilang aku tuh pernah ada suka sama kamu waktu itu. Ini ya teman-teman, aku garis bawahi bahwa ada resiko terbesar jika kita terlalu dalam ada tumbuh perasaan atau rasa suka di antara ikatan pertemanan. Salah satunya akan menjadi renggang dan kaku, menjadi jaga jarak, berubah sikap, mulai tumbuh batasan, mulai tumbuh kecurigaan besar, menjadi tidak harmonis, cuek, menjadi bahan pembicaraan teman-teman lainnya, dan orang lain akan cepat mudah mengira-mengira dan beranggapan. Nah, itulah sebagian ceritaku teman-teman. Kalau misalnya di antara kalian terjebak dalam situasi tersebut, mendingan jangan ya, terkecuali kalau kalian siap dan dengan pahit dan resikonya sih nggak apa-apa, bagaimana kalian aja. Aku saranin jangan sampai hubungan yang udah kalian bangun selama bertahun-tahun itu hancur karena hanya sebuah perasaan sepihak, yang mana dapat mengakibatkan keretakan di dalam pertemanan kalian sendiri. Mending jaga baik-baik pertemanan itu yang selama ini utuh, bahagia, dan nyaman kemana-mana. Oke teman-teman, itulah sebagian kisah storyku malam ini tentang pernah suka tapi disimpan aja perasaan itu. Semoga ada pelajaran dan pengalaman buat diri kita masing-masing tentunya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman juga ya. Aku mohon maaf jika suara audioku tidak terlalu bersih teman-teman, karena rumahku ya emang deket samping jalan sih sebenarnya, jadi banyak audio-audio yang nggak enak didengar lah. Ya udahlah,
berteman aja, jangan ada perasaan di antara pertemanan kalian, dan tidak ada larangan juga kok kalau kita menyukai seseorang ya karena kita suka, tapi jangan sampai sukanya itu kepada teman terdekat kita sendiri. Kalian pasti ngerti deh ya. Ya udah deh, terima kasih banyak sudah mendengarkan storyku. Selalu terus bahagia ya apapun situasinya dan sabar. Bye semuanya, sampai ketemu lagi nanti di cerita-cerita storyku berikutnya. Dadah.